Dia pernah menyebut Presiden bajingan kan? Tapi sekarang dia duduk satu meja loh sama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa nih yang terjadi? Apa Rocky Gerung ini lagi berubah haluan? Atau jangan-jangan kekuasaan yang sedang coba merangkul dia, kritikus paling tajamnya? Selamat datang dalam pembahasan kita kali ini. Kita mau coba ulas sosok Rocky Gerung. Sumber kita macam-macam nih, ada wawancara, pernyataan Rocky sendiri, terus analisis juga soal kontroversi dan pertemuan terbarunya itu. Oke, misi kita kali ini, membongkar makna di balik pertemuan Rocky dan Prabowo ini. Kita lihat konsistensinya, atau jangan-jangan ada perubahan sikap, dan apa artinya ini buat Anda yang peduli sama dinamika kekuasaan dan suara kritis di negeri ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, siapa sih Rocky Gerung ini? Latar belakangnya, dia filsuf ya, akademisi juga, pernah ngajar di UI, Universitas Indonesia, tapi kayaknya publik lebih kenal sebagai pengamat politik independen. Dia nggak ikut partai manapun, ciri khasnya itu analisisnya tajam, sering pakai logika filsafat. Mungkin Anda ingat waktu dia kutip Foucault buat kritik program Deddy Mulyadi itu. Gayanya emang provokatif banget. Mungkin bikin orang mikir keras gitu ya? Nah, puncak kontroversinya tentu aja ungkapan bajingan tolol itu. Itu viral banget kan? Konteksnya waktu itu di acara buruh ya. Dia kritik kebijakan Omnibus Law, terus IKN juga. Iya, pembelaannya Rocky kan waktu itu bilang itu kritik ke jabatan publik, ke kebijakannya, bukan ke personal Pak Jokowi. Dia coba bedakan antara tubuh publik presiden yang ya boleh dikritik habis-habisan dalam demokrasi, sama tubuh privat dia sebagai individu. Tapi dampaknya kan luar biasa ya. Kecaman di mana-mana, ada laporan hukum, aksi demo nolak juga. Rocky jadi kayak simbol oposisi bebas gitu. Jadi ikon perlawanan non-partai gitu ya? Terus, nggak cuma itu. Ada juga kan polemik soal ijazah Jokowi. Nah, Rocky Gerung ini cukup vokal juga menyuarakan keraguan. Dia bilang bukan cuma soal asli atau palsu, tapi lebih ke soal kepercayaan publik, soal transparansi prosesnya gitu. Betul. Lalu yang terbaru, ya ini, pertemuan dengan Prabowo yang bikin heboh lagi. Kalau ditanya kenapa Rocky Gerung ini kayaknya selalu ambil posisi oposisi ya, ini kayaknya berakar dari keyakinan filosofis dia deh. Menurut dia, nalar kritis itu, akal sehat itu, fungsinya ya memang untuk mengkritik kekuasaan. Terutama kekuasaan yang cenderung absolut atau dikuasai oligarki gitu. Dia sering banget kritik apa yang dia sebut jualan kedangkalan, pencitraan yang nutupin substansi. Jadi peran dia itu menurut pandangannya sendiri semacam jadi penyambung lidah kritik publik gitu ya, yang mungkin orang lain nggak berani atau nggak punya panggung buat ngomong. Bisa dibilang gitu. Dia merasa perlu mengisi ruang itu. Menarik sih pandangan filosofisnya itu. Tapi ngomong-ngomong soal kontroversi, tadi sempat disinggung soal ijazah. Bukan ijazah Jokowi, tapi ijazah Rocky sendiri. Itu gimana ceritanya? Kan sempat rame juga tudingan dia nggak punya ijazah S1 dari UI, padahal ngajar lama di sana. Nah, itu dia. Sempat ada klarifikasi dari UI juga kan, yang bilang memang nggak tercatat data kelulusan atas nama dia. Tapi tanggapan Rocky sendiri kan cukup khas ya. Dia bilang, saya tidak butuh ijazah untuk berpikir. Gitu kira-kira. Wah, ikonik banget ya jawabannya. Tapi ini memicu perdebatan lagi kan? Ini masalah administrasi aja atau ada motif politik nih di balik pengungkitan isu ini? Gimana menurut Anda? Ya, isu ijazah itu jadi bagian dari narasi kontroversial yang nempel ke dia. Lepas dari benar atau enggaknya secara administratif ya, bagi Rocky dan mungkin pendukungnya, ya substansi pemikirannya itu yang penting, bukan formalitas ijazah. Tapi ya buat pengkritiknya, ini jadi celah buat mempertanyakan integritasnya. Ini nunjukin gimana dalam politik kadang aspek personal, administratif bisa dipakai jadi senjata kan? Oke. Nah kita balik lagi nih ke pertemuan dengan Prabowo Subianto. Ini kan terjadi setelah Prabowo terpilih. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pertemuan itu? Kalau menurut klaim Rocky sendiri, ini bukan berarti dia mau gabung pemerintah loh. Oh bukan, justru sebaliknya. Iya, justru sebaliknya. Katanya dia ngaku datang itu buat menantang Prabowo secara langsung. Minta jaminan supaya ruang oposisi itu tetap dibiarin hidup di pemerintahan baru nanti. Menantang ya? Bahkan nih, dia juga ngaku mendesak reshuffle kabinet. Karena menurut dia, ada beberapa menteri yang nggak sejalan sama visi Prabowo.
yang menurut Rocky agak berbau sosialisme dan cuma fokus ke rente APBN sama kepentingan modal aja. Wah, sampai minta reshuffle segala ya. Jadi klaimnya ini dialog kritis, bukan mau dirangkul gitu ya? Begitu klaimnya. Dialog kritis, bukan kooptasi. Yang menarik di sini tuh gimana kita membaca pertemuan ini ya? Kayak dua sisi mata uang gitu loh. Di satu sisi, wah ini bisa dilihat langkah berani dari Rocky nih. Dia bawa kritik langsung ke pusat kekuasaan, nggak cuma teriak-teriak dari luar. Bisa jadi bentuk dialog yang lebih dewasa dalam demokrasi ya. Bisa jadi. Tapi, nah ini sisi lainnya. Muncul pertanyaan kritis juga. Apakah ini awal dari sebuah kompromi? Jangan-jangan independensi mutlak itu cuma ilusi aja dalam politik praktis? Pertanyaan bagus itu. Para kritikus paling vokal dengan penguasa itu bisa jadi sinyal bagus. Demokrasi matang, ada dialog. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga, ini bisa jadi sinyal awal kooptasi, di mana batas antara pengkritik sama yang dikritik itu jadi samar gitu. Jadi apakah ini semacam pergeseran pendekatan dari Rocky atau gimana? Nah, itu dia pertanyaannya, pergeseran atau bukan? Masih terlalu dini mungkin ya untuk disimpulkan. Jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Rocky Gerung, sosok kontroversial yang citranya dibangun sebagai antitesis kekuasaan, sekarang malah dialog langsung dengan kekuasaan itu sendiri. Demokrasi yang sehat itu kan memang butuh kritik ya, bukan cuma puja-puji doang. Pertanyaannya sekarang, apakah dialog langsung kayak gini ini bakal mempertajam kritik atau malah menumpulkannya lewat kompromi yang mungkin nggak kelihatan? Masih bisakah kita sepenuhnya percaya pada klaim independensi di tengah realitas politik yang seperti ini? Betul, masih bisakah? Kami tinggalkan Anda dengan pemikiran ini untuk direnungkan. Kalau suara kritis yang paling lantang saja bisa diajak duduk semeja, terus siapa dong yang akan benar-benar lantang menjaga kepentingan rakyat di luar sana dengan suara yang tidak terkooptasi? Sesuatu untuk Anda pikirkan.